warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Pembina Yayasan Tridharma, Bapak Dr. Insinyur Iwayah Nurjaya MSc, dan yang terhormat Ibu Ketua Yayasan SMK Tridharma Bogor, Ibu Yani Haryati, dan yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Tridharma Bogor, Bapak Igna Dinata MSc, dan yang saya hormati Bapak Fadil, Bapak Fajar selaku tim, dan yang saya hormati Bapak Boy Fadlin dan Bapak Makmur Muhammad Hijab dari praktisi perhotelan. Bapak dan Ibu, pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan puja serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini alhamdulillah kita diberikan nikmat yang begitu besar, terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat, sehingga kita semua bisa menghadiri acara presentasi pembukaan jurusan perhotelan di SMK Tridharma ini dengan keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada baginda halal Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, dan kita semua yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhir hayat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada hari ini saya akan membacakan susunan acara presentasi pembukaan jurusan perhotelan SMK Tridharma 3 Kota Bogor pada hari Sabtu 10 Juli 2021. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan nanti akan disampaikan. Sambutan pertama yaitu oleh Bapak Kepala Sekolah SMK Tridharma 3 Bapak Igna Dinata, dan yang kedua sambutan oleh Ibu Ketua Yayasan Tridharma Bogor yaitu Ibu Yani Haryanti, mohon maaf. Dan yang ketiga analisis SWOT nanti akan disampaikan oleh tim yaitu oleh Bapak Fadil, dan struktur kurikulum oleh Bapak Fajar Pamungkas. Dan yang kelima kebijakan pemerintah, hal ini diwakili oleh Bapak Pengawas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yaitu Bapak Edi Permana yang saat ini dalam perjalanan. Mudah-mudahan beliau diberikan kemudahan dan kelancaran sehingga sampai di tempat ini. Dan yang keenam adalah materi perhotelan yang nanti akan disampaikan oleh para praktisi. Di sini ada Bapak Boy Ahmad Fadlin, dan yang kedua oleh Bapak Makmur Muhammad Hijab, dan yang terakhir penutup. Sebelum penutup ada tanya jawab. Ya, selamat datang Bapak. Gimana Pak Jadi? Selamat datang pada Bapak Edi Permana selaku Pembina Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Maaf Bapak, kami baru mulai mukadimah tadi. Baiklah, kita lanjutkan pada acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kita lanjutkan pada acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMK Tridharma 3 itu Bapak Igna Dinata. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Atas limpahan rahmat dan karunia serta nikmat yang diberikan kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat,
Alhamdulillah di pagi yang cukup cerah ini kita senantiasa berkumpul di SMK Dharma 3 ini dalam rangka merumuskan ya atau presentasi yang insya Allah akan membuka program atau jurusan baru di SMK Dharma 3 Kota Bogor ini. Yang saya hormati pembina yayasan Bapak Dr. Insinyur Riwayat Hidayat MSc, juga yang saya hormati Ibu Ketua Yayasan Ibu Yani Hayati dan pengawas Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Andes Edi Permana, dan dari praktisi hotel Pak Boy dan Pak Makbul. Kami ucapkan terima kasih dan kepada teman-teman yang ada di sini yang berbahagia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk memenuhi undangan dari lembaga SMK Dharma 3 pada hari ini, dan alhamdulillah kita semua yang diundang lengkap, tidak ada satupun yang tertinggal. Dan mudah-mudahan ini menunjukkan sebagai tanda dalam kesuksesan tujuan kita ke depan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentunya membuka program keahlian ini untuk saat-saat ini, tahun-tahun ini mungkin bisa dikatakan mudah atau sulit. Ya, dikatakan sulit ya mudah, dikatakan mudah ya sulit. Tergantung kepada niat dan kesungguhan kita. Ya, terutama membuka jurusan ini harus adanya daya dukung, baik itu dari internal ataupun dari eksternal. Tapi alhamdulillah saat ini kita berkumpul ini udah lengkap. Dari internalnya ada, dari eksternalnya ada. Maka oleh karena itu nanti kita sama kaji sama-sama di mana letak kekuatan, kesulitan dan lain sebagainya, kita bisa lihat bersama. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, tentunya kami di sini atas nama SMK Dharma 3, terutama kepada pengurus yayasan, senantiasa kami mengharapkan untuk memberikan dukungan, baik itu moral maupun material. Itu yang lebih penting, karena membuka program keahlian ini memang tanpa ditunjang oleh sarana yang ada, ya tentunya tidak bisa berjalan. Ya, apalagi kita ini kan baru mau membuka dengan fasilitas yang belum ada. Ya. Oleh karena itu, tentunya kami sangat mengharapkan kepada pengurus yayasan dalam ini, ketua yayasan yang hadir pada kesempatan agar mendukung dari segi moral maupun materialnya. Nah, kemudian terkait dengan izin, barangkali insya Allah akan dibantu oleh Bapak Edi Permana mewakili Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk memberikan gambaran terkait perizinan. Apakah kita harus membuka sekolah dulu, menerima murid dulu, ataukah harus izin terlebih dahulu? Nanti kita akan kaji sama-sama juga. Dan terlepas terkait dengan masalah jurusan perhotelan ini, ya tentunya kami minta bantuan kepada praktisi yang ada di sini, Pak Boy dengan Pak Makbul, agar nanti menyampaikan kebutuhan yang dibutuhkan oleh dunia perhotelan itu apa saja, supaya kedepannya kami bisa mempersiapkan lulusan ataupun tamatan yang kompeten di bidang perhotelan. Nah, itu tujuannya. Dan juga kepada di sini ada tim Ibu Ketua Yayasan, kami sudah membuat tim secara internal ya, melibatkan guru. Jadi ada di bidang guru normatifnya, ada adaptifnya. Namun produktif sampai saat ini kami belum bisa menghadirkan, ya karena memang belum ada
Jadi masih dalam tahap pencarian. Tapi insya Allah dari pihak praktisi katanya akan membantu untuk tenaga pengajar di bidang penelitiannya. Nah, mudah-mudahan rencana membuka jurusan baru ini tentunya bisa lancar. Kalau saya amati, karena memang ini sudah lengkap, internal, eksternal, kemudian dari pemerintah pun kita udah sama-sama semua. Namun mungkin nanti ada bagian-bagian yang akan menyampaikan presentasi tersebut untuk lancarnya membuka program perhotelan ini. Dan alhamdulillah obrolan kecil dengan tim dan pihak eksternal, terutama Sekretariat Sekolah Yayasan, sangat mendukung karena ditunjang dengan tempat yang sangat strategis. Di wilayah Tanah Sareal, mungkin saya kutip sedikit, itu belum adanya program keahlian perhotelan, dan termasuk di Yayasan Tridharma pun membawahi 4 lembaga itu belum ada. Ya, jadi peluang dan kesempatan barangkali untuk Tridharma 3 ini membuka jurusan perhotelan. Jadi supaya di Tridharma ini lengkap, ada industrinya, ada bisnisnya, ada informatikanya, dan ada pariwisatanya. Jadi orang bisa datang ke kita, itu tinggal pilih mau jurusan apa. Mau jurusan bisnis manajemen tinggal diarahkan ke sekolah-sekolah yang lain. Mau industri tinggal diarahkan ke SMK Tridharma 1. Jadi untuk memudahkan pendaftar ataupun orang tua, dan menjaga kepercayaan orang tua juga terhadap Yayasan Tridharma. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah meluangkan waktunya dan memberi undangan kami pada hari ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila topik para hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibnu Dinanta selaku Kepala Sekolah SMK Tridharma 3 yang telah menyampaikan sambutannya dan harapannya. Mudah-mudahan harapannya bisa tercapai dan insya Allah tercapai. Menginjak pada atas selanjutnya, yaitu sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Ketua Yayasan Tridharma Bogor, Ibu Yanti Haryati. Ibu Yani Haryati, mohon maaf Ibu, langsung sama Bapak. Mohon maaf. Jadi akan disampaikan oleh Bapak Pembina Yayasan, itu oleh Bapak Dr. Insinyur Iwayan Nurjaya MSc. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Bisa Pak? Iya. Sudah lama WFA jadi. Baik, terima kasih Bapak Moderator yang pada hari ini memimpin pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk kita semua. Harus tetap sehat nih. Amin amin amin. Video pandemi ya, ibunya nggak ada. Baik, yang terhormat saya sampaikan kepada Bapak Pengawas dari Dinas Pendidikan Kota Bogor, Bapak Edi Permana, kemudian kepada para narasumber dari Asosiasi Perhotelan Kota Bogor, Bapak Bowi dan Bapak Makbul, dan terima kasih sekali atas waktunya yang Bapak-bapak berkenan untuk datang ke sekolah kami walaupun dalam kondisi pergerakan yang sangat terbatas di pandemi ini ya. Ini artinya supportnya dari Bapak Ibu sangat berharga bagi kami. Selamat datang di Sekolah Tridharma 3. Nah, demikian juga kepada kepala sekolah Bapak Ina, kemudian tim Pak Fadil, Pak Fajar, dan guru-guru lainnya yang telah mempersiapkan, merencanakan ya,
pertemuan pada hari ini dengan baik, yang mudah-mudahan nanti mendapatkan solusi yang terbaik buat sekolah ini. Ya, kalau kita melihat perkembangan pertumbuhan daripada sekolah menengah di Kota Bogor dan sekitarnya ini memang sangat pesat sekali gitu ya, dari mana-mana. Nah, sehingga para orang tua siswa itu tentu akan mempertimbangkan anaknya di sekolah di mana gitu ya, karena zaman sekarang juga ya uang transportasi dan sebagainya itu cukup memberatkan juga gitu ya, juga kedekatan gitu ya. Nah, sehingga perlu kita mencari suatu inovasi baru ya, yang memang tidak ada di situ gitu, sehingga nanti kita harapkan siswa-siswa itu mau bersekolah di sini. Nah, adapun menurut kami beberapa alasan itu sangat memungkinkan gitu ya. Jadi secara geografis Kota Bogor ini merupakan destinasi dari wisata ya. Tidak hanya untuk berlibur melihat pemandangan, tetapi juga yang saya ketahui hampir semua kementerian itu kalau udah akhir tahun itu ya, itu berbondong-bondong dan sangat sulit untuk mendapatkan hotel. Jadi itu alasan yang pertama. Nah, yang kedua juga seperti yang disampaikan Pak Kepala Sekolah tadi, itu memang belum banyak ya, di Bogor ada tapi belum banyak gitu. Nah, kemudian di sisi lain jurusan-jurusan yang ada di Tridharma 3 ini trennya itu semakin menurun peminatnya gitu. Mungkin alasan tadi gitu ya, karena sudah banyak sekolah-sekolah yang ada di mana-mana gitu ya. Nah, dari segi fasilitas terutama gedung dulu gitu ya, ini sudah sangat memadai menurut kami ya. Bangunan yang bagus yang sudah diinisiasi dibangun oleh almarhum Bapak mertua kami gitu. Kemudian juga dari segi lokasi sangat strategis, ini ring road-nya ya, jadi sangat gampang, apalagi sekarang jadi itu merupakan daya tarik tersendiri. Nah, yang terakhir itu adalah tadi saya katakan itu zaman era disruption, ini harus membuat suatu perubahan, inovasi. Jangankan sekolah seperti kecil ini, perusahaan-perusahaan besar seperti Giant gitu namanya banyak tutup gitu, jadi harus ada perubahan. Oleh sebab itu kami berharap sekali kepada narasumber nanti ya, terutama dengan materi, kemudian juga tentang perizinan dari Pak Edi ini mendapat pencerahan dari beliau-beliau ini, sehingga tim yang ada di kami nanti itu bisa menindaklanjuti secepat mungkin gitu, sehingga kami dari yayasan akan mendukung untuk hal itu. Tentu harapan dari kami itu ya mendapatkan solusi dari hasil pertemuan ini ya secara bertahap gitu. Nah, sehingga nanti sekolah Tridharma 3 ini dapat memberikan kontribusi yang lebih nyata kepada masyarakat, kepada pemerintah daerah begitu ya. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi besar harapan kami, semoga niat baik dari kita semua, dari tim kecil ini yang ada di sini ini segera terwujud ya, sehingga bisa segera dilaksanakan. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Iwayan Nurjaya MSc. Kalau dilihat dari namanya memang pakar pariwisata. Kalau terbelakang di Bali itu pasti kota wisata. Ya, terima kasih. Baik, kita melanjut kepada acara yang ketiga, yaitu presentasi dari tim terkait dengan analisis SWOT, yang ini akan disampaikan oleh Bapak Fadil Hasan. Pada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ala zikra wa maqta ayatan wa kumaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa
menyampaikan terlebih dahulu pada pemilik yayasan, mungkin baru kenal saya. Saya Pak Fadil Adri, mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Baru bergabung di SMK Tridharma ini 2 tahun. Dan itu juga mungkin baru bergabung. Yang saya hormati juga Ibu Ketua Yayasan, Ibu Yani. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Igna. Yang saya hormati Bapak Edi Permana, pengawas Kota Bogor. Yang saya hormati rekan tim pembentukan jurusan baru, kompetensi kalian perhotelan. Juga dari praktisi Bapak Boy dan Bapak Mahfud. Dan hampir lupa Pak Wakasek. Maaf. Ya. Izinkan menjelaskan analisis SWOT kepada Bapak dan Ibu berdasarkan rembuk kita yang kurang lebih 4 hari ya. Jadi sudah tepat karena perintah dari Pak Igna, karena sudah pesan dari yayasan, katanya oke, membuka jurusan baru perhotelan. Mudah-mudahan ini dilancarkan ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kita ada beberapa ya planning to open a new program at SMK Tridharma 3 Kota Bogor. Ini adalah bidang keahlian yang kita sepakati, yaitu pariwisata, tourism, dan kemudian programnya adalah perhotelan dan jasa pariwisata, tourism ya, dan tourism services ya, hotel. Kemudian program atau potensi keahliannya adalah perhotelan, hotel saja. Jadi tidak ambil yang lain ya khusus. Ini insya Allah akan dilaksanakan untuk tahun akademi, tahun pelajaran tahun depan ya, kalau ini sudah kita firm akan dijalankan. Baik Bapak Ibu, berdasarkan rembuk yang kita lakukan dua kali pertemuan di samping juga dengan tambahan analisis SWOT yang pertama yang kita coba bangun dari internal kita, yaitu strength kita ini. Apa yang kita punya dari keunggulan SMK Tridharma, khususnya SMK Tridharma 3 Kota Bogor. Seperti tadi yang Bapak Amira sampaikan, sudah sebutkan juga Ketua Kepala Sekolah kita sebutkan bahwa kita punya 4 sekolah Tridharma dengan murid ribuan ya. Mungkin dari tahun berapa ya? 75 ya. Sudah berapa ribu alumnus kita. Jadi ini punya brand, nama besar khususnya di Kota Bogor. Bahkan wali kota mungkin selalu ingat Tridharma ya. Dan pernah kita di sini ya, kalau tidak salah acara. Berikutnya yang kedua adalah Bapak Ibu tadi sudah disebutkan, lokasi memang jelas strategis karena ini ring road Kota Bogor. Kalau dibandingkan dengan mungkin SMK pariwisata atau hotel lain yang masuk ke dalam ini, mungkin kita terbaik juga. Di samping mungkin SMK Negeri 3 Kota Bogor yang ada hotelan. Berikut yang ketiga, khusus untuk Tridharma 3, mungkin SMK Tridharma lain juga grade-nya sudah A ya. Ini salah satu keunggulan juga. Dan Tridharma 3 ini gedungnya sudah mirip hotel juga, sudah lantai ini. Jadi kalau di upgrade sudah matching. Ya, mungkin Pak Wakasek kemarin juga berbincang usulannya ada perubahan sedikit ini. Kita juga mendalaman. Baik Bapak Ibu, untuk berikutnya samping kita punya keunggulan, tentu kita secara objektif kita mengakui ada kelemahan kita ya, kekurangan kita ya. Kita coba ekspor kemarin dari beberapa item 3 ke atas lah, paling tidak ada. Ini bahkan saya sebelum masuk di Tridharma, pesan yang saya pernah tangkap dengar dari ini di berita suka ada tawuran ya. Kemudian suka naik mobil truk gitu, nggak tahu Tridharma yang mana. Ketika masuk kok
mungkin yang ini nih, yang di rumah 3 karena laki-laki semua. Nggak taunya ada juga yang di sebagai drama lain ya, yang jurusan ini. Dan saya itu alami juga ketika baru di sini performance ya, salah satu yang mungkin peranannya. Ini ada bad stigma yang tadi saya sebutkan tadi, tawuran. Ini karena lulusan yang banyak, ya mungkin tidak semua itu, bahkan mungkin persentasenya kecil ya. Tapi dari kecil itu mungkin bikin nama. Ada selalu kalau di berita tawuran di drama pasti ada. Ya. Mudah-mudahan kedepannya nanti ini weakness ini ditutupi oleh tim kita. Kedepannya tidak, mudah-mudahan tidak lagi. Low atau under performance of students ya. Ini saya ngalami sendiri di ngajar di sini, mungkin cara pakaian berkampung atau attitude sikap kali ya, low performance. Ini kedepannya nanti dari tim juga ada solusi. Dan yang ketiga tentu karena tidak ada program di Dharma 1, 2, 3, 4, tentu ini menjadi sebuah kekurangan atau kelemahan experience ya. Tapi experience ini akan betul-betul para praktisi yang kemarin saya sudah sedikit diskus sama beliau-beliau kita ya, ternyata backgroundnya bikin kita kaget juga gitu. Udah internasional, internasional ya, dan nasional bahkan gitu. Baik Bapak Ibu, lanjut dari faktor internal yang sudah kami jelaskan, ada juga kita punya SWOT berikutnya yaitu opportunities ya. Peluang apa yang bisa kita ciptakan dengan tadi ada kelemahan itu dan ada keunggulan tersebut. Apakah ada peluang atau kesempatan yang bisa kita ambil untuk khususnya membuka jurusan perhotelan yang baru ini? Apa yang bisa dieksplor? Ya? Tadi seperti disebutkan oleh Bapak Pembina, kami juga menulis seperti ini. Ada program destinasi turisme di Kota Bogor, kota wisata. Cuma mungkin eksplor lebih detail lagi dengan Pak Makbul kemarin, ternyata enggak itu ya. Justru tekanannya di perhotelannya ya. Tadi seperti Bapak Pembina sebutkan, ada meeting dari kementerian, rupanya lebih banyaknya itu ketimbang tempat-tempat wisata yang dikunjungi. Mungkin di luar Kota Bogor ya, artinya di kabupaten kalau untuk destinasi. Jadi paling tidak kita punya Istana Bogor, Bundar Bogor ya, Kali Ciliwung mungkin masuk. Berikutnya yang kedua, nah ini ya, saya sudah checking secara websitenya atau di internetnya, ini lebih dari 4 hotel bintang ya di Kota Bogor dan 100 hotel lebih di sekitar Bogor, totalnya 140, mungkin lebih detail lagi para isi hotel ini. Kemudian tadi seperti disebut oleh Pak Ikna juga bahwa memang di Tanah Serial ini belum ada program perhotelan di SMA, tingkat SMA. Dan kita punya chance, punya peluang eksternal ini ada sekitar 30 lebih SMP sanawiyah di Tanah Serial. Jadi ini yang bisa kita gali potensinya dengan tim, baik secara langsung maupun tidak langsung nanti untuk menjadi sebuah peluang. Nanti akan saya sampaikan juga data yang terakhir di SKN 3 update tentang penerimaan siswa baru 2021-2022. Berikut yang terakhir tentu ada ancaman ya, atau ada tantangan ketika kita membuka program baru. Apalagi tadi sebutkan kelemahannya ada. Ini yang pertama jelas ini. Kemarin sempat kita agak debate ini, artinya ini kalau sampai berlangsung 2022 masih ini how the way ya, to promote our programnya. Jadi ini gimana apakah kalau tidak bisa tetap muka harus ada secara daring gitu ya, dan tetap harus buka kan kalau lagi karena udah menjadi komitmen harapannya gitu. Mudah-mudahan di pas pertengahan tahun ini udah melandai COVID nantinya Pak ya. Mungkin Bapak lebih tahu di tingkat atas ini. Agustus katanya. Amin. Kalau di sini kita ya temannya. Kalau Januari udah Pak ya.
ini masih menjadi ancaman. Lebih dari 5 sekolah SMK yang sudah berdiri, sudah established ya. Contoh SMK Negeri 3 Kota Bogor jelas ya. Dari 4 SMK Negeri Kota Bogor ini yang punya sistem perhotelan. Di luar itu mungkin ada Nusa Mulia atau yang lain biasa sebutkan, tapi ada 5 kurang lebih atau 7 ya. Tapi mendengar kemudian Pak Makbul Umar share bahwa kalau kita di atas mereka sedikit dari fasilitasnya, lewat yang lainnya. Saya jadi semangat untuk juga melewat yang lain. Karena beliau yang mengerti perhotelan. Jadi ada chance kita bersaing, tapi jangan tangguh kan begitu. Artinya kita lewati sedikit sudah pada kemari kayak gitu. Kemudian saya yang usul sedikit ini pada saat di tim ketika kita bicara tentang destinasi pariwisata, tourism, kemudian hotel, I think English is must ya. Become a second language in our school here gitu ya. Jadi kami pikir ini yang menjadi bahasa kedua di lingkungan di dalam Kota Bogor khususnya, atau paling tidak guru-gurunya menginisiasi supaya ketika masuk orang sudah ketemu oh gurunya lagi ada yang ngobrol bahasa Inggris gitu. Dengan anaknya apalagi dengan perhotelan misalnya, sehingga menjadi bahasa kedua, tidak di kelas bahasa Indonesia tapi di ruang guru bahasa Sunda terus gitu. Punten yang bahasa Sunda saya sedih gitu. Artinya ketika kemudian mungkin ada satu hari saya usulkan Pak sekolah Friday in English misalnya, atau pada saat Monday Ceremonial Flag, jadi pada hari Senin kita bicara, kita tampilkan anak satu-satu dengan guide-nya English teacher tentunya. Jadi sehingga kemudian menjadi membawa suasana. Atau mungkin kemarin diusulkan English Club. Nah ini menjadi sebuah untuk mendorong opportunities bagus gitu buat performance-nya menutupi kelemahan. Atau mungkin level berikutnya ada lab bahasanya. Nah, luar biasa nih. Yang masih mendapat sekolah lab bahasa di Kota Bogor kalau ada perhotelan. Atau bahkan lagi mungkin gimana dengan tamu asingnya, guru tamu, gimana sih dengan asing? Tidak terus-terusan tapi hanya untuk performance. Mohon maaf kalau saya kebanyakan Pak, Bapak Ibu bicaranya. Ini SWOT-nya kita coba tampilkan datanya yang sudah disiapkan oleh tim sebagai data pendukung. Kita coba kemarin dulu. Ini data update ya Bapak Ibu. Mohon maaf Ibu Dina. Ini saya langsung ambil di sumbernya. SMK Negeri 1 Bogor. Ini tidak ada siswa perhotelan. Tahap 2 mereka mendaftar anak SMP ini sekitar Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, karena ini pendaftaran secara umum 539, dia kuota rata-rata itu 100 dan ada sisa 429. Koreksi nanti Pak Edi kalau ini salah nih. Saya dari web. Ya. Kemudian yang kedua SMK Negeri 2 Kota Bogor ini juga nggak ada siswa perhotelan. Dia 287, kuota rata-rata menurut 120. Terakhir diterima 20% terakhir ini bisa 167. Kemudian SMK Negeri 3 Kota Bogor ada jurusan perhotelannya. Ya, kelihatan gitu. Bilang apa? Ada pasti naik. Atau begini? Perhotelannya. Oke. Ini perhotelan. Kemudian diterimanya itu 20 orang, sisa 14. Ini kalau kemarin saya di tim dengan Pak Sekolah
sempat ada bagaimana bukan tahun ajaran sekarang atau tahun depan, maksudnya ini ambil dari sini. Tapi kalau kata tim praktisi jangan ambil sisa gitu. Kalau bisa sebelumnya, baik. Tapi ada pendapat ya fasilitas harus ada dulu. Wah, mungkin ini yang lebih kuat gitu. Meskipun kemarin berbanding 3:2. Pak saya, Bapak Wakasek dan pengawas sekarang kalau sekarang buka. Terus gimana nih? Udah pakai daring kan daring gitu. Wah 3 hal sebenarnya nih yang ini. Tapi karena ini yayasan punya keputusan, oke kita dukung. Harus ada fasilitasnya. Berarti yayasan soal banyak duitnya. Amin. 114 kemana ini gitu? Kalau kita itu ke mereka jauh ya kalau ke Bogor Selatan atau gimana? Ya? Paling ada ya Pak di Bojong ya, Bojong. Negeri ya Pak negeri. Satu. Kemarin di compare dengan negeri 3 bagusan sana kan fasilitasnya. Berarti mesti compare ke sana dong berarti bukan ke negeri 3. 424 totalnya untuk Bogor Tengah. Kemudian Sekolah Negeri 4 Bogor ini nggak ada perhotelannya. Dia sisa juga total dari pendaftar tahap 2 itu 1.767, mereka diterima cuma 400. Sisanya kemana nih 1.757? Ini sama salah satu peluang. Baik, timeline tim kemarin sudah sepakat dengan tim pembentukan tim rapat internal di pertengahan Juni sudah kita laksanakan, baik dengan fraksi maupun dengan tim sudah 2 kali pertemuan, bahkan informalnya mungkin lebih dari 3. Dan sekarang adalah presentasi yang maksudnya di tanggal 10 Juli. Tapi kalau koordinasi dan evaluasi tim kita coba per triwulan untuk dievaluasi langsung, baik mungkin nanti sama Pak atau ketua yayasan. Kemudian nanti setelah ini mungkin seminggu kita harapkan ada pengesahan tim dari yayasan SKT, sehingga kita ketika mengurus perizinan atau apa ada legal standingnya. Oh iya, saya misalkan disuruh ke dinas, Bapak siapa? Jadi saya tugas samping SK atau surat tugas standar. Baik Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, pembuatan nosa izin. Ini kita mungkin draft kali ya disebutnya, karena ketika bicara izin mungkin nanti bagian Pak Edi yaitu pengawas, karena meliputi paling tidak hanya di dinas pendidikan tapi mungkin di DPST kalau melibatkan OSS online civil submission itu harus masuk ke situ. Cuma mungkin agak panjang, kemarin sedikit diskus sama beliau, ini jalur formal yang mau kita tempuh atau jalur tol gitu. Nanti mungkin Pak Edi fokus dengan yayasan yang berbuka itu. Untuk masalah tadi izin dulu atau buka dulu. Kalau kita biasa kalau bisnis buka dulu, nggak izin dulu. Lagi belajar dari orang Cina ya, itu dagang aja dulu, izin belakangan gitu. Mereka dapat sendiri tuh perizinannya. Baik Bapak Ibu, persiapan fasilitas di bulan Agustus sudah mulai pembuatan sarana prasarana jurusan sampai dengan bulan November, 4 bulan kurang lebih. Ini kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Kemudian perbaikan fasilitas lainnya, karena performance ini tidak hanya untuk perhotelan, juga dengan yang lain. Artinya mungkin ada usaha dari tim, tidak hanya yang dirapikan sarana yang baru, tapi yang sudah ada gimana. Bahkan kemarin ada sedikit ya Pak ya, mungkin ada perubahan ini. Lokasi ini ya, kelas kayak. Kemudian ada promosi, ya promosi ini untuk persiapan akomodasi promosi, maksudnya adalah percetakannya tadi, persiapan pencetakan segala macam, sehingga kemudian itu ada di bulan Desember, sehingga diharapkan awal Januari sampai dengan April kunjungan dan presentasi ke SMT. Jadi Bapak Pembina bilang mudah-mudahan Agustus sekarang Agustus tahun 2022. Karena sekarang ya kita harap lebih cepat ya. Iya, lebih cepat ya.
Ini ada kunjungan dari prestasi SMP tadi yang sekitar 23 SMP lebih, 32 SMP lebih di Tanah Sareal. Ada daftarnya di yang sudah Bapak Ibu pegang. Dan tidak hanya mengandalkan kunjungan, tapi juga via web yang punya kita sekolah dan medsos dari grup medsos kita. Dan harapan juga kemarin disampaikan kalau bisa tidak di webnya Bidamatika tapi webnya SMK Bidama 124 izin di share sehingga kan booming ya gitu ketika di promosikan. Baik, yang harapannya penerimaan siswa baru itu sudah berjalan di bulan Mei sampai dengan Juli dan pembubaran tim Juli akhir. Ini rentang waktunya setahun lebih, Bapak Ibu. Jadi 14 bulan. Jadi honornya jadi ini Pak ini. Baik, kemudian yang terakhir misalkan terakhir. Udah ya. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada ketidaknyamanan atau kekurangan sempurnaan dalam penyajian presentasi ini karena ini dibuat cukup ekspres, tepat, mudah-mudahan ini sebagai globalnya saja sehingga nanti didetailkan oleh Pak Wakasek, Pak Pajak, kemudian didetailkan ke Pak Pengawas dan terakhir dengan para praktisi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Fadil Haji yang telah menyampaikan analisis SWOT-nya sebagai gambaran. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti ada sesi tanya jawabnya Pak. Setelah selesai dari praktisi semua, jadi nanti untuk sebagai ini ada tanya jawabnya. Untuk tanggapan umum dulu ya, ada beberapa pertanyaan tadi. Ya, yang pertama pertanyaan itu apakah sekarang atau nanti mungkin nanti juga menjadi bahan Pak RI sebagai pengawas ya. Kalau sebisa mungkin kami dari yayasan itu mengikuti aturan yang ada. Tetapi kalau dipaksakan misalnya tahun ini gitu ya, harapan saya di 6 bulan pertama, di semester pertama itu mungkin diberikan mata kuliah yang memang basicnya ya. Sementara kami membangun 6 bulan sih rasanya sudah ini ya, membangun office, kamar tidur, dapur dan sebagainya kelihatannya sih bisa 6 bulan. Nah sehingga di semester berikutnya itu sudah mulai praktek. Kayak begitu. Tanggapan umumnya mudah-mudahan nanti bisa berkembang. Baik ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Kita lanjut ke penyampaian yang kedua, yaitu dari Bapak Wakil Kepala Sekolah bagian struktur kurikulum yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Agus Fajar Pamungkas. Pada beliau dengan segala hormat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi pertama Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih yang saya hormati Bapak Pimpinan Pengawas Yayasan dan Ketua Yayasan, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Pengawas Pembina Pendidikan dari Provinsi, yang saya hormati praktisi perhotelan Pak Makul dan Pak Boy, yang saya hormati rekan-rekan yang tergabung dalam panitia kecil
yang mudah-mudahan dalam pelaksanaannya nanti kita bisa sama-sama dalam kondisi sehat semuanya dan berjalan lancar. Kami menyampaikan mengenai masalah struktur kurikulum ini. Sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu visi dan misi dari perhotelan ini. Mungkin kalau visi dan misi SMK Tridharma Kota Bogor ini sudah terpampang di luar ya, garis besarnya. Untuk visi visi kompetensi keahlian akomodasi perhotelan khususnya di Tridharma 3 Kota Bogor, kami ambil dari kalimat cermat supaya mudah dihafal, diingat sama peserta didiknya, termasuk bapak ibu gurunya, termasuk staf PU-nya. Jadi biar kalau ditanya oleh pihak luar, visinya apa? Cermat gitu. Jadi langsung ditanggapi. Cermat itu singkatan dari cerdas, energik, ramah, mandiri, agamis, dan terampil. Jadi bukan hanya peserta didik perhotelan saja, siswa guru pun, staf PU, komite sekolah sekalinya dituntut untuk cerdas, energik, dan mengembangkan kompetensi akomodasi perhotelan. Harus ramah, terutama menghadapi tamu, harus bisa bersosialisasi dengan orang lain, mandiri, mampu menggali potensi dirinya sendiri, terutama di dalam menjalankan tugasnya. Untuk mensukseskan kegiatan tersebut dilandasi dengan agama, supaya peserta didik beriman dan bertakwa serta memiliki keterampilan sebagai bekal untuk di masa yang akan datang. Mungkin itu sebagai visinya. Kalaupun ada penambahan, kami siap untuk menerimanya. Kemudian untuk misi kompetensi perhotelan ini, misinya menyelenggarakan proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik, terutama di bidang perhotelan, meliputi kepariwisataan, komunikasi industri perhotelan, sanitasi, higien, dan keselamatan kerja. Yang keempatnya kronologis, tata geraha, dan binatu, atau namanya apa Pak kalau di sekarang. Tujuan pendidikan nasional ini menjelaskan pasal 15 bahwa pendidikan kejuruan khusus kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Kemudian secara khusus tujuan paket keahlian perhotelan membekali peserta didik dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap agar kompeten. Kemudian berikutnya langsung ke bawah, sebagai lulusannya yang diinginkan bukan mampu-mampu nanti. Ya. Nah ini yang diinginkan mungkin oleh pihak sekolah, oleh masyarakat, mampu dalam bidang kepariwisataannya, mampu dalam komunikasi industri perhotelannya, mampu menerapkan sanitasi, higien, dan keselamatan kerja, mampu dalam produksi, mampu melaksanakan tata dan mampu dalam bidang binatu. Jadi punya kemampuan seluruhnya, bukan hanya satu-satu gitu. Nah itu gambaran dari visi dan misi. Mungkin dipersingkat saja Bu, karena kami langsung ke struktur kurikulumnya Pak Punten.
Kelihatan Pak Wei? Ya, kami acuannya ini Pak, dasar hukumnya ya. Jadi tidak asal menyelenggarakan suatu kompetensi keahlian kalau tidak ada dasar hukum. Ini mungkin acuannya kurikulum 2013. Nah, kebetulan ada informasi untuk tahun depan itu ada spektrum yang baru. Iya, betul ya. Di view full Pak, view ya, full screen. Ya itu dulu. Ya, satu lagi. Nah sekarang begini nggak bisa. Bisa. Yang besar ini yang itu saya kumpul Ya ini ya, boleh aja. dikatakan lagi Pak. Ya, terus Pak, terus. Nah ini, jadi ini mengacu pada peraturan Dirjen Pendidikan Dasar Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini nomornya nomor 7 B D5 KK 2018 tentang struktur kurikulum sekolah menengah kejuruan SMK Madrasah Aliyah dan Kejuruan atau MAKS. Mungkin tidak perlu kayak saya bacakan ya, tentunya minimal memutuskan langsung ke struktur kurikulumnya halaman 245. Nah, mungkin ini sebagai gambaran daripada untuk kurikulum untuk kompetensi keahlian perhotelan. Jadi sebenarnya di perhotelan jasa pariwisata ini ada 3 Pak. Ada perhotelannya, ada pariwisatanya, ada tata boga ya, ada tata busana. Yang mungkin kita ambil ini hanya bidang perhotelannya saja. Mungkin jumlah jamnya pasti produktif karena ini sama semua pelajarannya. Ini bidang produktif Pak. C1-nya dasar bidang keahlian. Ada simulasi digital yang mungkin durasi waktunya 108 jam per minggu. Ya, kemudian IPA terapan, kepariwisataan, kemudian C2-nya komunikasi industri pariwisata, sanitasi, administrasi umum, bahasa asing pilihan. Beda dengan bahasa Inggris Pak ya. Ini pilihannya menggunakan bahasa Mandarin, Prancis, Belanda. Itu gimana nanti sesuai dari praktisi perhotelannya. Yang paling utama apa nih gitu ya? Yang perlu ditonjolkan di perhotelan. Apa Prancis, apa Jerman. Kemudian untuk C3-nya ada industri perhotelan, ada office-nya, ada housekeeping, ada laundry, ada food, dan ada yang biasanya disingkat PKK atau produktif, kreatif, dan kewirausahaan. Ini total dalam setahun, kasih waktu dalam setahun Pak. Kemudian ini gambaran pembelajaran dalam per minggu. Nah, mungkin itu secara muatan nasional itu semuanya kelas 1 diajarkan Pak. Kelas 1 dari mulai pendidikan agama, bahasa Inggrisnya, kemudian muatan kewilayahannya, seni budaya, kemudian olahraganya ada, pendidikan jasmaninya itu sampai kelas 11 ya, kelas 11. Nah, untuk C1-nya ini sebagai bidang dasar keahlian yang menunjang kepada bidang program keahlian. Ada simulasi dan komunikasi digital, ini kelas 1, IPA terapan kelas 1, dan kepariwisataan kelas 1 atau kelas 10 cara sebutnya. Kemudian dasar program keahliannya
Ini komunikasi industri pariwisata kelas 1, sanitasi juga kelas 1, administrasi umum kelas 1, bahasa asing pilihan kelas 1 atau kelas 10 sebutnya. Kemudian C3-nya ini kelas 10 sudah tidak menggunakan lagi, di kelas 11 baru kepada penjurusan benar-benar, atau di kelas 2-nya industri perhotelan yang waktunya lumayan ya, sampai 4 jam per minggu, 4 jam per minggu. Jadi satu semester itu seminggunya 4 jam. Kemudian ada profesinya, per minggunya 5 jam di kelas 11 dan per minggunya 7 jam di kelas 12. Kemudian skipping per minggunya di kelas 11 5 jam dan per minggunya di kelas 12 6 jam. Laundry ini per minggunya di kelas 11 5 jam dan di kelas 12-nya 6 jam. Food itu di kelas 11-nya 5 jam, di kelas 12-nya 6 jam. Termasuk PKK di kelas 11-nya 7 jam, di kelas 12-nya 8 jam. Gitu. Nah itu. Jadi dalam seminggu itu siswa belajarnya kalau kelas 1 46 jam per minggu. Kalau di kelas 11 48 jam, kalau di kelas 12 48 jam. Jadi kalau benar-benar secara maksimal siswa belajar dari jam 7 keluar jam setengah 4. Itu ya, 45 jam. Per jamnya 45, jadi 1 jam itu 90 menit. Mungkin itu secara garis besarnya. Itu Bapak, mohon maaf apabila ada kekurangan. Mohon maaf kepada Bapak Pembina Pengawas dari Dinas Pendidikan apabila ada kekurangan. Sekali lagi, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Dr. Agus Fajar yang telah menyampaikan kasih kaitan dengan tutur kurikulum. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Dr. Andes Dedi Permana selaku pengawas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Pada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Edi, teman-teman Edi. Atas kesempatannya. Coba apa? Mengurangi kontaminasi virus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu pengurus Yayasan Tridharma, kepala sekolah, perwakilan kepala sekolah, dan rekan kami dari staf perwakilan. Insyaallah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat ya. Amin. Tentunya agak mengerikan saya ini di sini. Tempatnya kurang ber-AC gitu ya. Ya mudah-mudahan kita sehat lah ya, kalau dari sini terus jadi pilot-pilot itu. Boleh buka Bu? Buka aja, gitu ya di kelasnya matahari. Artinya biar dingin Pak, panas. Justru sekarang yang panas itu Pak ya, yang dicari itu. Baik, Bapak dan Ibu, nampaknya kalau pembicaraan awalnya sudah terjadi. Yang pertama kita mendirikan program keahlian baru. Jadi sekarang itu hanya ada 2, bidang keahlian dan program keahlian. Tidak ada kompetensi keahlian. Ini mengarah ke kurikulum 2021 yang akan dilakukan di kelas 10. Tapi itu pun hanya sekolah yang ditunjuk untuk dicoba. Tapi sudah kita harus mengalami ke sana. Jadi ini bidang keahliannya pariwisata,
yang mempunyai program keahliannya itu usaha, bukan usaha perjalanan wisata, tapi usaha pelayanan wisata, namanya itu UPW kalau dulu. Terusnya perhotelan, terusnya yang kaitan dengan makan, kuliner, dan yang keempat kaitannya dengan spa dan kecantikan. Nah itu tuh nggak dibagi lagi dengan kompetensi, sudah dirapatkan, termasuk bisnis manajemen juga, akuntansi aja, perbankannya nggak ada. Itu mengarah ke kita yang akan datang. Jadi dan kalau kita membuka ini pun memang ini masuk dalam program pemerintah. Ada 4 revitalisasi SMK itu yang akan dikembangkan selain maritim dan juga agribisnis, kemudian energi terbarukan dan pariwisata. Energi terbarukan dan ini juga industri kreatif juga. Jadi ini salah satu revitalisasi. Jadi kepengennya pemerintah itu ke situlah gitu. Untuk ini yang berikutnya, pikirkan mendirikan SMK atau program keahlian baru ini jangan sampai melahirkan pengangguran baru. Data tahun kemarin tahun 2020 bahwa level pendidikan yang paling banyak menyumbangkan pengangguran adalah SMK. Yang paling rendah itu SD, paling rendah menyumbang pengangguran. Mungkin kerjanya bisa apa saja. Baru yang tahap yang berikutnya penyumbang pengangguran itu SMA, barulah S1, baru diploma dan sebagainya. Malah SMP paling bawah juga. Itu. Jadi itu pesannya dari pemerintah. Karenanya ketika ada program keahlian baru, selain nanti disiapkan sarana internalnya, juga keterkaitan yang sekarang disebut dengan link supermed, Pak. Jadi link supermed itu antara industri dengan sekolah kawin, bukan sekedar bekerja sama. Jadi betul-betul utuh. Jadi mendirikan sekolah itu, kali program keahlian baru yang dan struktur kurikulum baru ini begitu luas. Sehingga kalau misalnya kata Bapak nih, kita ini sekarang mengarahnya harus banyak ke kuliner, karena Kota Bogor itu arah kuliner diperbanyak. Karena sasarannya nanti saya bilang tadi untuk mengurangi pengangguran dari anak lulusan SMK itu adalah di 2 titik. Satu, dia bisa bekerja, berarti dia digaji orang, kerja di hotel, kerja di restoran, kerja di bidang-bidang lainnya. Dan saya lihat sih anak-anak perhotelan, Pak, lulusan SMK 3 Bogor itu dia anak yang kerja itu enak banget gitu ya. Ke sini, ke Pizza Hut yang lama diterima, ke Pajajaran Sweetnya diterima, ke Indomaret yang diterima, sampai bingung pilih yang mana ya gitu. Karena memang karena perusahaan itu memang melihatnya ternyata tampilan visi itu menjadi nomor 1 gitu ya, hospitality itu. Jadi yang stunting itu ya ditolak aja lah. Kayak saya gitu. Sampai ketawa gitu. Jadi memang agak tinggi, groomingnya, pakaiannya juga bagus. Kemudian yang paling penting kan nanti mengembangkan itu tadi kalau hard skillnya, teknisnya, kerjasama dengan industri yang baik, peralatannya lengkap, guru yang kompeten. Tapi semua guru itu membentuk soft skill. Karena selalu kalau saya ngobrol dengan dunia usaha itu yang penting anak SMK, SMA itu. Dan tidak ada di ini Bapak, maaf. Enggak terlalu penting itu lulusan SMK dan SMA. Nanti silakan Bapak ini kan. Yang penting saya butuhkan itu anak yang memiliki attitude, katanya sikap yang baik dulu. Jadi ini nih kan sekolah ini tampilannya, sikapnya, tata itu. Soal nanti kan di hotel itu kerja itu kan spesifik. Sama yang di restoran umur kali ya, positif, making bed baik, gitulah gitu. Jadi diajarkan 3 hari yuk selesai. Jadi kembangkan tadi kalau dia bekerja itu yang hard boleh tahu lah,
Tapi yang paling penting soft skill-nya itu. Ternyata yang paling dibutuhkan pada saat soft skill itu 3 hal. Anak bisa ngomong, Pak, bahasa Inggris bahasa Arab yang disebut dengan public speaking, ngomong ke masyarakat, meyakinkan masyarakat, mau nanya jangan minder. Ini kan kadang-kadang Pak kalau ditanya itu anak-anak yang pakai Inggris dikit sudah menolaknya sudah kemana-mana gitu. Jadi tidak merasa aja. Yang kedua, itu yang penting lagi adalah leadership, kepemimpinan di kerjasama tim. Saling membutuhkan bahwa kita ini, ya. Yang berikutnya lagi critical thinking. Berpikir kritis itu artinya segala sesuatu itu tidak cuma terus. Kenapa? Ini juga lagi. Kenapa mereka di industri juga senang anak SMA? Karena ternyata katanya SMA ini lebih kritis. Emang kalau kerja berdasarkan tulisan itu anak SMK. Tapi kalau sudah berkembang logikanya, kritiknya itu anak SMA katanya. Nah, ancaman. Padahal SMA buat kuliah. Itu bayang saya simpulannya adalah, yuk kalau buka ini bekerja sama betul dengan para praktisi, kita akan membentuk lulusan ini kayak apa gitu. Nah itu makanya saya senang sekali kalau ini sudah mulai terlibat. Dan berikutnya kepada Ibu, ketika membuka jurusan baru atau program kalian baru, menurut prosedurnya sama dengan membuka sekolah baru. Itu ada 42 item yang harus diinikan. Yang nomor 1 saya kira sudah adalah tanah 3000 meter, ada ruangan praktek, ruangan teori, ruangan kepala sekolah, ada. Kemudian nanti tinggal, maksud saya ruangan praktek khusus SMK ada. Yang belum ada guru program keahliannya. Kalau mau buka Pak Ignat, cukup 2 sudah ada, minimal 2 dimintanya. Tentu saja yang linear. Jangan sampai ngaku guru perhotelan tapi ijazahnya S1 atau sarjana hukum atau teknologi pertanian gitu kan, nggak nyangkut juga, harus linear gitu. Ya ahli saya di bidang perhotelan, tapi Pak ketika ini disodorkan fotokopi ijazahnya harus linear dengan bidang itu. Nah itu permasalahannya itu kadang-kadang ya. Nah guru, kemudian nanti silakan Bapak bisa melihat karena yang mempunyai lembaga yang punya wewenang ini apa sih namanya tadi tes yang jasa DPP, silakan dilihat ini DPM PTSP Dinas Penanaman Modal. Satu pintu belakang, satu pintu. Mungkin cuma satu pintu kalau 4 pintu. Jadi ini adanya di Provinsi Jawa Barat karena ini SMK SMA. Dan Ibu dan Bapak udah memenuhi syarat, nanti silakan yang ada itunya apa sih aplikasinya. Jadi segala sesuatu yang diminta di-upload, kalau misalnya di-upload, nanti Dinas Pendidikan akan mengirimkan orang untuk memverifikasi. Yang pertama keluar nanti apa yang disebut dengan izin prinsip. Menurut aturannya Pak, 9 bulan sebelum hari pembukaan sekolah itu sudah dilakukan itu menurut teorinya. Saya bilang menurut teori karena ada yang tidak menurut teori gitu kan, 9 bulan. Jadi nanti ada verifikasi, kemudian setelah itu berjalan menurut prosedurnya, kalau dia sudah dapat izin prinsip boleh membuka, boleh menerima murid, baru setelah siswa itu punya kelas 2 maka akan izin operasional gitu. Nah sekarang ada terobosan. Kemarin saya berdiskusi, pertanyaannya gitu, kenapa nggak sekarang? Emang bisa Pak Edi? Begini caranya. Caranya begini. Pertama kita bukalah ya soft opening, memperkenalkan diri dulu. Kata Pak Edi, Pak nanti orang tua lihat alat? Enggak, belum. Dia belum lihat alat dulu, tapi kita memperkenalkan diri dulu. Jadi produknya belum ada, tapi kita kenalkan produk kayak orang jualan rumah tuh Pak. Rumah masih hutan beleduk kan, tapi jual rumah udah cakep kayak gini gitu. Kan kalau bisa gitu, mana tuh, kalau itu masih hutan, iya nantinya akan kayak gini. Kenakan dulu, jadi kita saur dulu. Nah, lalu nanti akan apa reaksi? Nah, kalau memang ada, ingat ya, Pak Ignat,
murid harus 20 nih minimal. Kalau nggak 20 geser aja lah ke jurusan lain gitu. Kalau misalnya kalau mau tinggal pilihan, ada kan ibu yayasan nih putusannya ya Bapak, mau yang nanti setahun lagi atau mau yang cepat. Itu hanya saya pemikiran. Dan berikutnya adalah kita nanti harus mencantel, kalau itu ada, mencantel dengan sekolah lain yang sudah buka jurusan perhotelan. Bapak dan Ibu, tadi kata Pak Fadil itu ada berapa? Ada 5. Banyak Pak, anak yang kecil-kecil. Dari Bumati, terusnya YKTB 2, Lebih dari 5. lebih dari 5. Ada yang baru juga, banyak. Kalau menurut saya 10 sekolah ada. Karena sadar nggak? Dari, jangan ngomong kecamatan Pak. Ini bukan di Sukabumi Selatan. Ini Kota Bogor. Kota Bogor itu batas-batas kecamatan itu nggak nampak kabupaten kota. Jadi kita ngelihat regional itu jangan ngelihat kecamatan di sini Mas. Siap. Wilayah Bogor. Dan seperti tahu, kalau misalnya tantangan dan persaingan SMK di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor itu ada 453 SMK. Itu, dan sekarang posisinya semuanya mengalami drop dalam penerimaan murid baru, walaupun ada peluang tadi sekolah negeri seperti SMK 1, SMK 3 itu keterserapannya hanya 30% daya tampungnya, yang 70% itu masih masa mengambang. Jadi itu dalam wawasan saya. Intinya kalau memutuskan tahun depan secara perlahan-lahan berarti kita laksanakan, masih banyak waktu. Kalau mau hari ini pun tidak salah menjual rumah tapi tanahnya masih hutan Belanda. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada saudara saya namanya sama. Cuma nasibnya pun sama nih. Mudah-mudahan saya orang Yang bersama beda. tapi ada sendiri aja dia. Oke, mengingat pada acara selanjutnya yaitu pemaparan dari praktisi perhotelan. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Boy Ahmad Badrin, AMD Pariwisata. Pada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Nama saya Boy Ahmad Badrin, Pak. Sekali lagi saya akan menginformasikan kalau saya dan Pak Mahmud ini seorang praktisi perhotelan. Kami bukan akademisi yang benar-benar kompeten di bidang seperti kurikulum, RPP atau silabus. Kami memang benar-benar kerja di perhotelan dan kami mendidik para pelajar-pelajar atau siswa-siswi di sekolah perhotelan. Dan ini pertama saya bekerja memulai di tahun 94, 93. Lalu dengan beriringnya waktu pindah ke hotel berikutnya sampai di tahun 2001 saya bergabung di cruise line, perusahaan asing, perusahaan Amerika yang berbendera Belanda selama 16 tahun. Di sini saya bekerja di kapal pesiar. Nah, pada waktu itu saya pulang karena kontrak saya per tahun di rumah sekitar 3 sampai 4 bulan.
dan saya mau memanfaatkan waktu. Saya mengajar di sekolah perhotelan atau kapal pesiar di Sangkuriang, mungkin ada bapak-bapak yang mengetahui, yang Sudirman dan Bogor Hotel Institute yang sekarang menjadi sekolah tinggi ilmu pariwisata yang dimiliki oleh Hotel Salak. Nah, dan sampai tahun 2017. Jadi begitu saya berangkat, saya pulang, saya mengajar, saya berangkat, pulang, lalu saya lakukan begitu. Dan sampai sekarang saya masih menjadi koordinator untuk instruktur di perhotelan, di Badan Latihan Kerja, di Snaker Kota dan Kabupaten Bogor sampai sekarang. Jadi yang mana para instrukturnya itu adalah tim dari saya, orang-orang saya, yang tentunya mereka, saya tidak asal saja, mereka itu sudah mengikuti sertifikasi profesi, mengikuti bimbingan BIMTEK, mempunyai sertifikat metodologi untuk pengajaran dan kompeten di bidangnya. Lalu di hotel, kembali saya ke hotel, di Hotel Permata menjadi HR Manager di Hotel Permata selama 2 tahun. Lalu di LPK juga, di Aulia, Turisip juga. Setelah ini usaha saya untuk sekarang, saya menjadi penyedia barang kerjasama dengan Kementan Pusat Kementerian Pertanian di Pasar Minggu. Baik. Saya sekolah pertama di Akademi Pariwisata. Lalu pada waktu saya bekerja dari perusahaan memberikan peluang pada saya untuk mengikuti kuliah di Harvard University Center of America. Lanjut. Ini usaha perhotelan. Pertama, perkembangan industri pariwisata yang semakin pesat. Lepas dari tumbuhnya bisnis perhotelan, hal ini menjanjikan masa depan yang cerah bagi para lulusan perhotelan dengan peluang kerja yang sangat terbuka. Betul, tadi saya sangat setuju dengan Bapak pembina. Di Bogor itu hotel MICE. MICE itu dari meeting, insentif, convention dan exhibition, yaitu pameran-pameran. Kalau saya hitung dari warung jamu sampai dengan Barangan Stand itu ada 12 hotel yang sudah berdiri. Dan mereka itu aktivitasnya Senin sampai Jumat itu semua meeting dari kementerian-kementerian yang ada di Jakarta. Jadi kalau dibilang ke tempat destinasi untuk turis itu, saya rasa kalau di Bogor itu masih kalah dengan meeting dari kementerian. Jadi peluang-peluang hotel itu karena bukan itu sangatnya karena okupansi hotel itu benar-benar luar biasa pada dari Senin sampai Jumat. Kalau weekend itu sudah agak low, ditambah lagi ada kebijakan ganjil genap oleh pemerintah kota, apalagi SSH itu ada beberapa hotel seperti Hotel Salak, Hotel Rawan Juanda juga. Baik, lanjutnya ada banyak pilihan profesi yang di dunia perhotelan dan bisa dicoba dengan menyesuaikan dengan bidang yang diminati sewaktu di sekolah. Berbekal ilmu dipelajari di bangku sekolah, siswa-siswi bisa juga membuka usaha setelah lulus. Jadi mungkin ekspektasinya begitu SMK saya mau kuliah yang lebih tinggi, atau saya akan mengambil di LPK D1 atau 2 mau 3 untuk perhotelan. Tapi ada juga tidak menutup kemungkinan mereka akan membuka usaha. Contohnya seperti Bapak tadi bilang tadi untuk usaha kuliner. Ya. Selama saya di BLK itu saya sebagai tim screening untuk jurusan Tata Boga, hampir 90% mereka itu memang setelah lulus dari Badan Latihan Kerja itu akan membuka usaha, entah itu catering atau seperti kue-kue seperti itu. Ya. Misalnya membuka bisnis kuliner, kafe, bakery, coffee shop atau lainnya. Jadi bukan saja siswa-siswi lulusan yang mencari pekerjaan, tapi justru dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau fokus di dunia kuliner, tentu bisa menjadi chef
apalagi jika memiliki ketertarikan dengan spesialis pada menu tertentu. Seperti kayak gitu. Misalnya dia hebat bikin apa nih? Kok buntut atau kok juga? Nah, itu dia lebih concern di bidang itu, mungkin akan lebih maju usahanya. Selanjutnya keterampilan komunikasi dan kemampuan bahasa asing, lulusan perhotelan sudah tidak perlu diragukan lagi. Jadi selain bisa bekerja di dalam negeri, juga punya peluang besar untuk go internasional dengan pekerjaan di hotel-hotel atau di dunia maupun kapal pesiar. Prospek untuk kerja. Ada banyak sekali jenis profesi di bidang perhotelan yang menanti lulusan pendidikan vokasional perhotelan, jenjang karir yang ditawarkan cukup bervariasi. Dengan bekal keilmuan yang dipelajari di bangku sekolah, pada umumnya menguasai ilmu perhotelan menjadi nilai jual yang patut dibanggakan. Selain bekerja untuk brand ternama, juga bisa terjun ke dunia bisnis dan menciptakan lapangan pekerjaan itu sendiri. Di luar dunia perhotelan, situasi lulusan juga bisa memiliki peluang mengembangkan potensi dengan mencoba bekerja di sektor lainnya seperti pendidikan, media, hingga dunia kreatif. Nah, ini adalah pada jurusan akomodasi perhotelan akan diberikan mata pelajaran umum seperti agama, bahasa Indonesia secara umum, serta tambahan bahasa asing lainnya. Dan ada 6 mata pelajaran yang akan dipelajari, yaitu sebelum ke sini saya akan memperlihatkan ada beberapa silabus. Ini adalah contoh silabus. Nah, ini adalah contoh silabus yang mana ini ada kode unitnya. Jadi mata pelajaran ini nanti dipadukan dengan mata umum, karena ini saya baru pertama kali di SMK. Misalnya saya di LPK ya, D1, 2, dan 3 yang tidak ada mungkin pelajaran agama atau dan yang lainnya. Nah, di sini mungkin dengan saya akan berkolaborasi dengan Pak Fajar ya untuk hal ini. Nah, di sini ada waktu, maksudnya JP yang pelajarannya berapa. Ini adalah kurikulum pelatihan berbasis kompetensi. Ini unit kompetensinya. Nah, ini kelompok unit kompetensi, misalnya membentang diri dengan kondisi kerja dan risiko kerja. Ini ada kode unitnya. Ini ada perkiraan waktu, pengetahuan, misalnya berapa jam. Ini adalah contoh waktu saya gunakan di badan latihan kerja, karena latihan mereka hanya 30 hari, namun 35. Nah, di situ saya harus mengatur berapa jam, ya, untuk memberikan materi, karena perhotelan ini kebanyakannya praktek, bukan teori. Hampir saya itu 40-60%. Gitu. Oke, saya lanjut ke pada jurusan akomodasi perhotelan yang diberi mata pelajaran umum seperti agama yang tadi sudah. Yang pertama pelajaran pengantar pariwisata. Pengantar pariwisata itu masuknya ke sejarah pariwisata, klasifikasi hotel bintang maupun non bintang. Jadi dari 9 bintang itu ada bintang 1, 2, 3, 4, 5 plus diamond. Non bintang itu ada seperti Losmen, Melati 1, Melati 2, seperti yang kayak gitu. Nah, ini pendidikan karakter dimasukkan ke sini, yaitu performance, attitude, dan grooming. Kalau melihat dari witness dari Pak Fadil, saya rasa ini benar-benar berkesinambungan, karena tujuannya itu untuk merubah stigma masyarakat terhadap SMK. Ya, jadi kalau untuk membentuk karakter, misalkan saya selalu sarankan, mungkin saya bilang Pak Mahfud, ini hospitality, ini perhotelan, kita jasa. Mohon maaf, kita nanti bukan kerja di pabrik atau militer. Jadi hospitality-nya harus lebih ditingkatkan. Performance itu penampilan, attitude, lalu grooming itu seperti dari kuku saja gitu ya, rambut segala macam, pakaian semua. Nah, ini tujuannya untuk merubah stigma masyarakat terhadap, wah ternyata SMK sekarang luar biasa, hotelannya rapi, maksudnya
Dari seragam pun kita harus benar-benar diperhatikan ya. Karena itu soal orang tuh ngeliatnya pasti first impression gitu, begitu masuk. Dengan ini aja udah luar biasa gitu. Nah, kayak lagi grooming. Oke, performa bagus ya. Tapi kan kedalamannya bagaimana? Ini contoh kecil, mohon maaf sekali, saya selalu sampaikan. Kamu rapi, baju kamu bagus, ini kamu bagus semua, tapi mohon maaf, kamu bawa badan. Itu low pasti jatuh. Apalagi kita kerja di bidang jasa. Tapi kamu, wah, badan kamu kurang sedap. Itu kita perhatikan semua sampai situ. Lalu selanjutnya hanya sanitasi dan K3 di lingkungan hotel. Aku nonton di slide selanjutnya. Oh baik. Nah, ini front office Pak. Ibu kantor front office teori 40%, praktek 60%. Itu akan mempelajari seperti resepsionis, reservasi, booking, check-in, check-out seperti itu. Nah ini dan ini adalah salah satu instruktur kami ya. Beliau ini sudah kompeten di bidangnya, sudah mengikuti semua sertifikasi profesinya menjadi benar-benar instruktur front office gitu ya. Ini proses prakteknya. Nah, ini adalah uniform. Uniform yang seperti saya bilang tadi itu mencirikan apa ya, perform dari SMK itu sendiri. Tapi sebetulnya desain itu terserah ya, itu bagaimana yayasan atau sekolah. Tapi dibuat seluas apa ya? Namanya itu menarik yang front office itu pertama itu. Ya. Ini adalah tata geraha housekeeping ya. Prakteknya room service tadi kalau saya lihat dari Pak Fajar memang ada housekeeping, ada laundry. Sebetulnya laundry itu masuknya housekeeping. Tapi nggak apa-apa Pak. Itu akan kita kan ada jamnya terus ada ganti dengan pelajaran lain. Nah ini adalah praktek untuk making bed. Ini untuk public area ini juga ya. Mungkin saya ada beberapa contoh untuk rak kamar atau mungkin juga Pak mampu ada contoh layout untuk ruang praktek. Nah ini housekeeping uniform ya. Jadi setiap departemen itu lain-lain. Housekeeping kenapa tangannya pendek? Pakai tangan pendek. Karena dia tuh mobilitasnya tinggi ya. Jadi keringatnya tuh luar biasa. Lain dengan front office, kalau dia tangan panjang pakai dasi jas itu oke. Pengetahuan makanan dan minuman atau food and beverage ya, terdiri dari restoran, room service, banquet dan bartender seperti ini. Ini adalah salah satu praktek dari pelajaran food and beverage seperti ini. Lanjutkan dengan, nah ini adalah seragam mereka ya, untuk waiter and waitress uniform. Lanjut lagi, nah ini adalah tata boga. Saya hanya memberikan sedikit karena lebih tamaknya lebih spesifik mengenai tata boga ya. Jadi, ini adalah kitchen staff uniform ya. Ini ada beberapa lagi pilihan untuk staff di kitchen. Nah, di akhir semester siswa-siswi mengikuti uji kompetensi Pak Ibu yang diadakan oleh LSP Perhotelan, dan siswa-siswi akan mendapatkan sertifikat kompeten berlisensi BNSP. Kebetulan saya juga seorang asesor perhotelan ya, yang mana apabila mereka bekerja nanti lulusan sini pasti ditanya di hotel, udah order juga belum, ada sertifikatnya, ada, itu lebih memudahkan ya. Tapi apabila mungkin nanti Pak Ibnu akan membuka LSP untuk berita Pak sendiri ya Pak ya, jadi kita tidak usah manggil LSP lain. Di akhir semester pihak sekolah mengundang praktisi hotel sebagai narasumber. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan motivasi kepada siswa-siswi untuk lebih memahami dan menyukai atau meminati dunia perhotelan. Ya, saya beberapa kali saya dipanggil oleh SMK ya maupun LPK perhotelan untuk menjadi narasumber, untuk memberikan motivasi kepada mereka untuk
yang akan lulus ya, ini di SMK Cibinong, di Cibinong, nah, program-program yang akan dilakukan supervisi di luar sekolah, di semester 3 dan 4, semester 3 dan 5 ya, berarti kelas 11. Itu ya, mengikuti kunjungan hotel dan table menu di hotel berbintang. Tujuannya apa? Tujuannya agar supervisi lebih mengetahui fasilitas yang ada di hotel secara keseluruhan. Karena hotel itu ada beberapa departemen, ya, front office departemen, housekeeping departemen, housekeeping terbagi berapa loh? Ada laundry, ada kamar, ya. Lalu F&B service, ada kitchen, ada restoran, ada ruang meeting, sampai ke SMK 1 Bojonggede itu better lah dibanding SMK yang lain. Saya masuk lagi kan. Itu sebagai penutup dari profil saya langsung masuk ke presentasi yang saya akan sampaikan. Nah, baik, sekolah menengah kejuruan perhotelan SMK Tridharma Bogor. Saya kasih jurusan, saya kasih nama perhotelan. Nanti ada berikutnya penjelasan saya kenapa saya kasih nama perhotelan. Berikutnya saya kasih penjelasan mengenai perhotelan secara umum dulu. Kalau saya bagi 6 kelompok, di sana ada food and beverage, produk, kemudian ada housekeeping dan laundry, ada front office, ada food and beverage service, kemudian ada hotel operation, dan ada room division. Kenapa saya kasih penjelasan umum seperti ini? Agar kejuruan yang kita akan tuju itu ibu bapak dapat memahami secara jelas bahwa di perhotelan itu kurang lebih materi yang akan diajarkan seputar ini di luar daripada mata pelajaran yang lain lah gitu ya, agama, matematika dan sebagainya. Selanjutnya pemahaman tentang SMK. Seperti yang di profil saya sampaikan, sekolah menengah kejuruan. Kalau saya coba bandingkan dengan katakanlah SMK 3 begitu, SMK 3 Bogor maksud saya. Pada saat Bapak Ibu mendaftarkan putra putrinya ke sana itu, mereka langsung meluarkan 3 bagian, 3 pilihan maksud saya. Ada pariwisata, tour and travel, kemudian ada perhotelan, dan ada tata boga. Silakan Bapak Ibu mau pilih yang mana. Kalau bicara mengenai pariwisata, tour and travel, ini lebih kepada jasa perjalanan yang sekarang ini sudah banyak terlibat oleh e-commerce, ada Agoda dan lain sebagainya, sehingga mengerucutkan tinggal 2 sekarang pilihannya itu bisa mengenai perhotelan dan tata boga. Nanti kita akan bahas mengenai perhotelan karena memang kelas perhotelan yang kita akan lihat. Tapi saya kasih gambaran sedikit mengenai tata boga. Tata boga itu dibagi lagi 2, Bu. Ada hot kitchen, ada pastry dan bakery. Jadi dari kelas 1 juga Bapak Ibu silakan anaknya mau pilih mana nih? Hot kitchen atau pastry dan bakery.
Ada beberapa sekolah SMK lain, bukan SMK 3, itu yang kelas 1-nya masuknya tata boga dulu. Tetapi pada saat nanti kelas 2, anaknya dipersilahkan untuk pilih jurusan lebih spesifik. Baik itu mau ambil hot kitchen-nya ataupun mau ambil pastry dan bakery, kurang lebihnya begitu. Rencana ke depan bahwasanya Tridharma akan membuka sekolah perhotelan. Di pertemuan yang lalu dengan Pak Iqna, saya juga sampaikan sebetulnya kalau bicara peluang atau demand, tata boga pun punya peluang yang besar untuk mendapatkan siswa-siswi kurang lebih, bukan cuma perhotelan. Tetapi singkat cerita, kalau memang untuk saat ini kita fokus untuk membuka kelas perhotelan saja, ya sudah tidak apa-apa. Tetapi sebetulnya kalau saya bedah lagi bicara mengenai sekolah perhotelan atau SMK perhotelan, itu dia sangat, boleh dibilang, kalau ukurnya SMK 3 begitu, kalau bapak ibu punya anak yang disekolahkan di sana, itu sama sekali mereka nggak belajar tentang kitchen. Dia fokus hanya belajar tentang perhotelan. Apa yang maksudnya perhotelan? Ya room, front office, kemudian housekeeping, laundry. Dia sama sekali nggak belajar tentang yang namanya kitchen, tata boga. Itu sama sekali dia nggak belajar. Silahkan koreksi saya kalau salah, barangkali Pak Fajar sebagai kepala kurikulum gitu bisa paham tentang itu. Tetapi yang membedakan Tridharma itu, ini mungkin salah satu yang akan menjadi strong point kita, di mana perhotelan di kita itu juga akan diajari tentang tata boga. Sehingga saya ngambil sedikit istilah dari Pak Iqna, pengennya itu alumnus ini itu bisa, ini bisa, itu bisa, kurang lebihnya begitulah. Sehingga kurikulum yang kita akan masukkan nanti di kelas perhotelan yang rencananya kita akan buka, sekali lagi saya pertegas, itu ada tata boganya, ada jasa boganya. Jasa boga yang dimaksud adalah tentunya dasar. Dasar yang saya maksud adalah baik itu hot kitchen ataupun pastry dan bakery, kita akan coba ajarkan sedikit dasar. Karena kalau uraian saya yang tadi saya sampaikan, istilahnya kalau di sini itu perhotelan itu, kalau saya ibaratkan dokter itu bukan dokter spesialis, dokter umum. Karena spesialisnya nanti ada di sini sebetulnya Bu, Pak. Dia lebih terasah, lebih tahu karena memang waktunya 3 tahun lamanya pendidikan itu, jadi kita bisa maksimalkan proses belajar mengajarnya. Saya lanjut mengenai penjelasan tentang beberapa mata pelajaran yang kita akan ajarkan nanti pada siswa-siswi. Food and beverage product itu pelajaran mengenai memasak, kurang lebihnya begitu. Food and beverage service itu pembelajaran mengenai pelayanan. Pelayanan itu seputar bagaimana cara menyajikan yang baik dan benar dan lain sebagainya. Housekeeping, laundry itu pembelajaran mengenai kebersihan dan laundry seputarnya. Front office pembelajaran mengenai tahapan kamu check-in dan lain sebagainya. Hotel operation pembelajaran mengenai hotel administrasi secara keseluruhan. Room division pembelajaran mengenai kamar dan seputarnya. Untuk dari nomor 3, 4, 5, dan 6 itu karena spesialisnya di Pak Boy, nanti akan Pak Boy coba jabarkan lebih detail lagi. Saya akan membahas 2 poin di atas. Bisa lanjut. Saya kasih ilustrasi sedikit mengenai kalender yang sudah dijelaskan oleh Bapak. Jadi saya pikir waktu yang sisa sekarang ini untuk persiapan segala macamnya sangat cukup sekali, sehingga di akhir tahun ini, tepatnya katakan bulan Desember, kita sudah bisa publish untuk tahun ajaran 2022 kurang lebih. Di flyer nantinya atau di brosur kita sudah bisa tampilkan berbagai macam fasilitas yang kita miliki. Itu
itu akan menjadi budaya baru. Kalau bapak ibu nggak percaya, datang aja langsung ke Tridharma. Kita bukan hoax, kita bukan ibarat perumahan tadi yang baru hutan tanahnya belum jelas, sudah ada semua. Saya sedikit tadi bapak bilang bahwa tahun ini memang karena pandemi ada penurunan sana sini di bidang pendidikan. Artinya saya sih melihatnya sebagai praktisi, orang tua, murid, pelaku industri langsung. Saya melihatnya bahwa sebetulnya penurunan itu bukan semata-mata sudah jelas karena COVID, tetapi sampai kapanpun orang tua pastinya harus menyekolahkan anaknya kan begitu untuk di tingkat SLTA, SMK lebih tepatnya katakanlah begitu. Penurunan yang terjadi sebetulnya lebih pada kualitas dari sekolah tersebut. Yang tadi saya bilang SMK 3 ini sudah pelan-pelan sudah mulai, mohon maaf, saya harus bisa pastikan penurunan terasa sekali. Terakhir itu kebetulan saya kenal sama kepala sekolahnya, Pak Tony. Beliau sering ngobrol dulu sama saya, Pak Makul gimana ya begini dan sebagainya. Sama, saya juga aktif di SMK 1 Bojo, bahkan guru-guru produknya sering saya kasih wawasan mengenai teknik mengajar anak-anak dan lain sebagainya begitu. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau keliruan dalam penyampaian saya. Niat tujuannya baik tentunya. Semoga apa yang saya presentasikan seperti di awal saya sampaikan bisa menjawab semua keraguan atau mungkin semacam kayak pertanyaan-pertanyaan yang tadinya belum tahu jadi tahu, atau yang belum jelas jadi lebih jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Maktul Muhammad Ijaz yang sudah menyampaikan dasar materi hotelan khusus langsung di lapangan yang terjadi. Yang mudah-mudahan kita semua bisa memahami dan bisa mengerti dan bahkan mudah-mudahan ini juga menjadi dorongan yang lebih kencang lagi dari yayasan sehingga bisa cepat terlaksana. Oke, terima kasih. Kita lanjut kepada acara yang selanjutnya, yaitu tanya jawab. Nah, barangkali tadi dari beberapa penyampaian ada yang dipertanyakan, lebih khusus mungkin dari yayasan dan mungkin nanti dari pengawas sekolah pendidikan Provinsi Jawa Barat. Itu kami buka sesi pertanyaan ini. Silakan para Bapak Ibu untuk pertanyaan dan langsung mungkin nanti langsung dijawab aja ya soalnya ada ini. Ya, siapa dulu? Bapak dulu. Siapa? Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya dan saya selaku Yayasan Tridharma ini sangat berterima kasih atas pencerahannya ya yang terkait dengan aspek-aspek formalnya untuk mendirikan lulusan baru ini dan juga aspek teknis ya, mulai dari pengalaman-pengalaman yang disampaikan oleh narasumber ini sangat baik sekali begitu. Nah, nanti tinggal tim ini yang menentukan ya kelihatannya sih untuk, karena sekarang kan memang perlu bukti ya, kalau kita ngomong perlu bukti gitu ya, jadi kelihatannya kita sih cenderung yang membuka tahun 2022 lah kira-kira gitu ya, tapi nanti terserah tim, kalau memang sanggup untuk itu silahkan memilih alternatif yang kedua yang disampaikan KID gitu ya. Pada prinsipnya dari yayasan kita akan mensupport sepenuhnya gitu ya. Nah, terkait dengan tadi yang terakhir dipaparkan oleh Pak Makbul tadi itu, terutama sebaran sekolah dan peluang gitu Pak.